Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf mengganggu kegiatan ibadah sunnah dzikir jamaah sekalian. Perkenankan kami dari DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Lustira menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 29 Desember 2023 Masehi. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini yaitu Al-Ustaz Abdul Qahar SPDI, yang alhamdulillah beliau telah berada di Masjid Nurul Iman dengan tema khutbah yaitu tahun baru kita tingkatkan ilmu untuk menyempurnakan amal. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin yaitu Dajjal kami ke Rumah Sakit Lustira. Waktu adzan Jumat pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 11:55 menit. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami laporkan kas DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Lustira. Saldo DKM sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 yaitu sebesar Rp4.181.400. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp4.784.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp8.965.400. Kemudian pengeluaran yang pertama operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp2.045.000. Biaya renovasi tempat wudhu yaitu sebesar Rp6 juta. Jumlah pengeluaran yaitu sebesar Rp8.045.000. Sisa saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp920.400. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Lustira, juga kepada para dermawan tetap Jumat berkah yang telah istiqomah menyediakan makanan bagi jamaah Jumat. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan jamaah sekalian dikarenakan sedang ada renovasi tempat wudhu yang alhamdulillah tinggal finishing. Semoga tidak mengurangi kekhidmahan ibadah Jumat jamaah sekalian pada hari ini. Kami juga memohon dukungan dan doanya supaya DKM bisa terus memaksimalkan fasilitas masjid demi kenyamanan jamaah sekalian dalam beribadah. Kemudian kami demi ketertiban, kekhidmahan dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2. Jamaah yang di belakang bisa merapat ke depan, memenuhi saf depannya yang masih kosong supaya saudara kita yang datang belakangan bisa mengisi di saf berikutnya. Untuk sementara waktu bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi harap dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau getar. Kemudian simpan barang berharga jamaah sekalian di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk menyimpan sandal dan sepatu jamaah sekalian pada posisi yang terpantau oleh CCTV, yaitu area teras depan pintu keluar masuk utama, baik di samping kanan dan di samping kiri masjid, atau bisa juga disimpan di loker penyimpanan yang tepatnya sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju lantai 2. Namun mohon maaf jumlah lokernya masih terbatas. Kemudian bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan dipastikan telah diparkir dalam kondisi yang aman. Mari saling amankan dan saling jaga demi ketertiban bersama. Kemudian diupayakan untuk tidak mengobrol pada saat ibadah Jumat berlangsung, dan bagi anak-anak dimohon untuk tenang dan khidmah mengikuti kegiatan ibadah Jumat serta memenuhi seluruh rukun fardhunya demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini.
Selanjutnya kami informasikan berdasarkan ST Pangdam 3 Siliwangi nomor ST 2303 tahun 2023 tentang perintah untuk melaksanakan doa bersama dalam rangka mendukung keselamatan prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Untuk itu kami menghimbau insya Allah ini akan rutin dilaksanakan setiap ba'da Jumat. Kepada jamaah sekalian dimohon untuk tidak beranjak setelah salat Jumat. Kita sama-sama melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh khatib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja merupakan maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga salat Jumat kita pada hari ini merupakan salat Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allahu fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudurah dan inayahnya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kembali satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini merupakan ibadah sholat Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula menjadi kifarat penghapus dosa kita sepekan yang lalu. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita melihat kalender bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terakhir di tahun 2020, Jumat yang akan datang kita sudah berada di tahun baru, yaitu tahun 2020. Tentu bagi kita kaum muslimin, ketika bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, bahkan bertambahnya tahun, kita yakini bahwa jatah hidup kita di alam dunia ini semakin berkurang. Maka karena itu pantas bagi kita semua untuk mentafakuri diri kita masing-masing, untuk muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang tadi khatib sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap nafs, setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan lighadin, untuk hari esok. Banyak mufassirin menafsirkan al-maut, yaitu untuk menghadapi kematian. Maka hal yang harus kita siapkan ketika menghadapi kematian bukan harta benda, tapi yang harus kita siapkan adalah amalun sholihun, yaitu amal soleh. Amal soleh dianggap baik, benar ketika amal soleh tersebut dilakukan berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dilakukan berdasarkan ilmu, yaitu sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu penting bagi kita semua untuk meningkatkan ilmu dan amal. Ilmu harus kita tingkatkan agar amal yang kita lakukan adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita
salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadzu, dan juga berlindunglah kalian kepada Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, inilah yang harus kita cari, adalah ilmu yang bermanfaat sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memohon ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Maka perintah Rasul ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengamalkannya agar kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sholat subuh, setelah beliau salam, selesai melaksanakan sholat subuh, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan ilmu yang amal yang diterima. Nah, maka karena itu timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan kriteria suatu ilmu dianggap ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat, apabila pertama, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, ilmu yang dapat menambah kepadamu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu apapun, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, yang penting dengan mempelajari ilmu tersebut yazid, menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita pelajari Al-Quran, banyak sekali ilmu yang menyampaikan kepada kita, sehingga dengan mempelajari Al-Quran tersebut, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Sebagai contoh yang mungkin sering kita baca,
surat Al-Qari'ah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan terjadinya hari kiamat. Dan juga menceritakan bagaimana nasib manusia nanti setelah yaumil qiyamah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi syarrin. Orang yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi syarrin, maka ia ada dalam kehidupan yang ringan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ini kan ilmu pengetahuan. Kita tidak pernah mengalami yang namanya mati, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi kepada kita bahwa begitu nasib orang yang amalnya banyak dengan nasib orang yang amalnya sedikit. Maka dengan ilmu ini, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Akibat dari rasa takut ini, maka kita akan terus-menerus meningkatkan amal ibadah kita agar kita berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria suatu ilmu dianggap ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu yazidu fi basiratika bi uyubi nafsi, yaitu ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan diri kita untuk melihat biuyubi nafsi, tentang aib-aib dirimu, kelemahan-kelemahan diri kita. Ketika kita pelajari ilmu itu, sehingga dengan ilmu tersebut semakin kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kekurangan pada diri kita, maka ilmu tersebut adalah ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan mempelajari ilmu tersebut, maka kita terhindar dari sifat angkuh, sikap takabur, sikap sombong, bahkan meningkatkan kepada diri kita sikap tawadhu, semakin merendah diri kita. Maka karena itu, mari khatib mengajak kepada diri khatib pribadi khususnya, umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita cari ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menyebabkan kita bersikap tawadhu dan terhindar dari sikap takabur.
Mudah-mudahan dengan sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa usia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa memanfaatkannya dengan meningkatkan ilmu dan amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, suatu ilmu dianggap ilmu nafi, yaitu yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Suatu ilmu dianggap ilmu nafiun apabila dengan ilmu tersebut menambah pengetahuan kita tentang tata cara ibadah kepada Allah. Ketika kita mempelajari bagaimana cara toharohnya Rasulullah, bagaimana cara wudunya Rasulullah, bagaimana cara ibadahnya Rasulullah, dan semua ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulnya, kita pelajari semua, maka itu berarti kita sedang mencari, sedang mengamalkan ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Maka sekali lagi, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ilmu, selalu mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang didasari dengan ilmu. Demikian yang dapat kita sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, mohon mengganggu waktu doa untuk pribadinya. Kita doakan juga untuk orang lain dan juga bangsa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ma'inan hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim wa li sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keselamatan, berilah kesehatan, kelancaran bagi seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas, khususnya untuk jajaran Kodam 3 Siliwangi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan agar bisa meningkatkan profesionalisme kerja, soliditas dan loyalitas terhadap satuan, serta netralitas TNI dan PNS
sehingga menjadi pribadi yang amanah, jujur, profesional dan istiqomah dalam kebaikan, terhindar dari keburukan dan bersih dari pelanggaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun tidak, semoga diberi kesembuhan sedia kala, dan keluarga yang mengikhtiarkannya diberi kesabaran, kelancaran dalam segala urusannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan untuk negara Indonesia dengan keberkahan, dijauhkan dari segala balai, musibah, dijadikan para pemimpinnya yang amanah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun waradun ghafur. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan, dan berilah petunjuk untuk selalu melaksanakan ketaatan dan untuk menjauhi segala kemaksiatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.